Apa yang membuat Cina cemas atas AS? Yaitu adalah MQ-9B Sea Guardian, sebuah kendaraan udara tak berawak canggih yang sepenuhnya merevolusi operasi militer. Tidak seperti UV sebelumnya, MQ-9B memiliki kemampuan luar biasa yang dapat melaksanakan misi yang bahkan dihadapi oleh teknologi teratas dunia. Apa yang membuat pesawat ini begitu kuat? Sea Guardian dianggap sebagai kemajuan terbesar dalam teknologi persenjataan angkatan laut sejak munculnya kapal induk. Sea Guardian pada dasarnya adalah versi upgrade dari drone Reaper, namun dioptimalkan untuk operasi di lingkungan maritim. Jika kita melihat ukurannya, Sea Guardian memiliki panjang 38 kaki, sekitar 2 kaki lebih panjang dari Reaper. Namun yang lebih luar biasa adalah lebar sayapnya yang mencapai 79 kaki, lebih besar dibandingkan dengan Reaper yang hanya 66 kaki. Ukuran ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada waktu penerbangan. Sementara Reaper dapat terbang jauh, Sea Guardian dapat tetap mengudara lebih dari 30 jam tanpa pengisian bahan bakar, bahkan hingga 40 jam atau lebih, memungkinkan misi jangka panjang. Dengan jangkauan operasional 1.200 mil laut, Sea Guardian mampu memantau dan mengendalikan area yang luas di atas laut, setara dengan ukuran negara bagian Texas. Sea Guardian dirancang untuk lebih hemat bahan bakar, menghasilkan daya angkat yang lebih besar, dan memiliki kapasitas bahan bakar yang lebih besar dengan berat lepas landas maksimum 122.500 pound dan kapasitas bahan bakar hingga 6.000 pound. Selain itu, MQ-9B Sea Guardian juga merupakan pemburu kapal selam elit dengan kemampuan membawa dan memantau sonar burst hingga 80 kg dari udara, memberikan dukungan efektif dalam mendeteksi dan melacak kapal selam. UV ini dilengkapi dengan sistem manajemen dan kontrol sonar, serta dapat mengintegrasikan berbagai sensor dan sistem senjata canggih seperti radar permukaan C, sistem identifikasi otomatis AIS, serta sistem pendukung elektronik lainnya. Ini memungkinkannya untuk melakukan berbagai tugas seperti pencarian dan penyelamatan, patroli, penegakan hukum, interdiksi kapal permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Salah satu fitur utama Sea Guardian adalah teknologi anti-icingnya yang paling canggih, mencegah kerusakan mesin yang dapat terjadi akibat kristal es yang terbentuk di udara dingin pada ketinggian tinggi. Selain itu, Sea Guardian dapat membawa senjata canggih seperti rudal berpemandu AGM-114 Hellfire, yang dirancang untuk menghancurkan target yang tepat, serta bom pintar GBU-12 Piveway dan GBU-38 dengan kemampuan membimbing dan presisi tinggi. Sea Guardian dapat membawa hingga 4 rudal Hellfire dan 2 bom pintar, dengan total berat senjata hingga 2.400 pound, memungkinkan untuk misi serangan yang efektif. Dengan kemampuan untuk beroperasi di lingkungan ekstrim seperti Arktik, Sea Guardian dapat mendeteksi kapal selam di wilayah strategis yang semakin penting. Harga Sea Guardian jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan pesawat lain seperti P-8 Poseidon, yang harganya sekitar $1 miliar dan memerlukan banyak anggota kru untuk pengoperasiannya. Sea Guardian, dengan biaya sekitar $16,9 juta per unit, menjadi alternatif yang lebih hemat biaya dan efektif untuk misi anti kapal selam. Dengan kemampuan untuk melacak kapal selam melalui berbagai metode sonar, baik aktif maupun pasif, Sea Guardian menjadi alat yang sangat efektif dalam distribusi kekuatan maritim dan menjaga dominasi di wilayah lautan. Amerika Serikat berusaha mengubah Laut Cina Selatan menjadi danau terbesar ke-6 di dunia, karena Angkatan Laut AS memiliki kapal permukaan, kapal selam, dan kekuatan udara yang lebih unggul dibandingkan dengan Cina. Cina, di sisi lain, telah berinvestasi besar dalam teknologi untuk mencegah Angkatan Laut AS mendekati rantai pulau yang dapat menjadi titik peluncuran serangan ke daratan Cina. Dengan perkembangan pesat UV seperti Sea Guardian, Angkatan Laut AS kini memasuki era baru pelacakan dan intersepsi kapal selam, sekaligus meningkatkan kemampuannya dalam mendistribusikan pasukan dengan akurat dan efektif. Kedepannya, teknologi seperti ini akan memainkan peran yang semakin penting dalam strategi militer global. Penggunaan UV untuk menggantikan aset mahal seperti P-8 Poseidon bukan hanya soal perubahan teknologi, tetapi juga langkah berani untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efektivitas tempur. Sementara sebagian besar perhatian media terfokus pada arsenal rudal balistik besar-besaran Tiongkok, kenyataannya adalah Tiongkok juga telah melakukan investasi signifikan untuk meningkatkan armada permukaan dan kapal selamnya. Pada Mei 2022, citra satelit dari galangan kapal Hulu Deo di Tiongkok Timur Laut mengungkapkan munculnya jenis kapal selam baru yang mungkin dilengkapi dengan tabung peluncur vertikal untuk rudal jelajah. Pada Oktober 2023, laporan Pentagon mengonfirmasi bahwa Tiongkok telah meluncurkan kapal selam rudal berpemandu tipe 93B, yang menandai langkah maju dalam memperluas kemampuan serangan kapal selamnya.
Kapal selam tipe 93B memiliki bobot lebih dari 3.000 ton, panjang 360 kaki, dan lebar 36 kaki, dilengkapi dengan reaktor nuklir yang memberikan jangkauan tak terbatas, hanya dibatasi oleh pasokan makanan. Kapal selam ini juga memiliki 24 landasan peluncuran vertikal untuk rudal anti kapal dan 6.533 tabung torpedo. Peluncuran tipe 93B ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk melakukan serangan presisi dari kapal selam, tetapi juga mencerminkan kemajuan signifikan dalam teknologi kapal selam nuklir. Menurut laporan Pentagon, Angkatan Laut Tiongkok diharapkan menerima 6 kapal selam tipe 93B, yang akan melengkapi armada kapal selam bertenaga nuklir serbaguna dan secara bertahap menggantikan kapal selam tipe 93 yang dibangun pada 2006 dan 2008. Pada akhir tahun 2024, Pentagon mengindikasikan bahwa Tiongkok mungkin sedang membangun atau meningkatkan model kapal selam serang nuklir baru yang menampilkan desain hull yang diperluas dan kemampuan untuk mengakomodasi sistem peluncuran vertikal, yang akan meningkatkan kapasitas senjatanya dan kemampuan serangan presisi. Dengan Tiongkok sekarang memiliki lebih banyak kapal selam daripada AS, meskipun dengan total tonasi yang lebih kecil, Angkatan Laut AS menghadapi dilema. Sementara kapal permukaan dan kapal selam Angkatan Laut AS menyusut setiap tahun karena kontrak pertahanan yang mahal dan politis yang lemah, Angkatan Laut AS membutuhkan senjata tambahan untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun AS memiliki 119 pesawat P-8 yang beroperasi, sekitar setengahnya ditempatkan di Atlantik dan Timur Tengah, sementara separuh lainnya beroperasi di Pasifik. Tetapi, masalah pemeliharaan dan pelatihan mencegah semua P-8 ini tersedia secara bersamaan. Untuk itu, Sea Guardian akan menjadi tambahan yang sangat baik bagi P-8, bukan hanya karena jumlahnya yang lebih banyak, tetapi juga karena waktu terbangnya yang lebih lama dibandingkan dengan P-8. Sea Guardian dapat terbang selama 20 jam lebih lama, yang berarti dapat mencakup area lautan yang jauh lebih luas. Meskipun Sea Guardian belum dilengkapi dengan senjata, karya seni yang dirilis oleh General Atomic menunjukkan bahwa ia berpotensi membawa torpedo ringan. Ini masuk akal karena begitu Sea Guardian menemukan kapal selam, ia bisa menghilang sebelum unit yang dilengkapi torpedo dapat mencapai area tersebut. Selain itu, Sea Guardian memiliki kemampuan luar biasa untuk beroperasi di lingkungan yang dingin, seperti yang disebutkan sebelumnya. Komandan AS pasti akan menggunakan Sea Guardian di perairan Pasifik Utara yang beku, meskipun Poseidon juga dapat beroperasi di area tersebut. Misi-misi berisiko tinggi ini mengingat nilai pesawat dan jumlah personel di atas kapal yang mengerahkan Sea Guardian untuk membebaskan Poseidon untuk operasi di Laut Cina Selatan, sekaligus mencegah Cina melancarkan serangan yang mirip dengan Jepang selama Perang Dunia Kedua ketika mereka menyerang Kepulauan Yuan. Sea Guardian bukan hanya berfungsi untuk menghancurkan kapal selam. Jika Anda melihat kubah radar besar di bawah pesawat, itu adalah radar Seaview, radar pengawasan maritim dengan jangkauan yang luas. Radar ini sangat mengesankan dan berbeda dari sistem radar biasa yang ditemukan di kapal-kapal kecil di tepi Pasifik. Pada 2024, radar Seaview menunjukkan efektivitasnya dalam mendeteksi target maritim pada jarak jauh dalam latihan sinkronisasi kapal. MQ-9B Sea Guardian yang dilengkapi dengan radar Seaview memberikan data pelacakan target kepada Super Hornet FA-18, yang kemudian digunakan untuk meluncurkan rudal anti kapal jarak jauh ke USS Tara yang dinonaktifkan. Memamerkan kemampuan radar Seaview untuk mengintegrasikan dan mendukung operasi serangan yang tepat dengan kemampuan pemindaian 360 derajat. Dengan kemampuan untuk menangkap gambar seluruh area sekitar yang dikombinasikan dengan citra statis warna yang sangat baik dan penglihatan malam dari sistem elektrooptik, Sea Guardian menjadi alat yang luar biasa untuk misi pengawasan area yang luas. Fitur penting lainnya adalah kemampuan untuk menghubungkan data. Karena kapal di laut hanya dapat melihat jarak terbatas dengan sensornya, mereka mengandalkan tautan data untuk berbagi informasi di area yang luas. Dengan konektivitas Link 16-nya, Angkatan Laut AS dapat menyebarkan Sea Guardian untuk memindai ancaman dari musuh sebelum satuan tugas memasuki area berbahaya. Dengan semua fitur mengesankan ini, Sea Guardian bukan hanya pesawat tak berawak biasa, tetapi alat strategis yang membantu Angkatan Laut AS melindungi jalur laut vital dan mempertahankan kendali atas wilayah maritim yang luas. Apa pendapat Anda tentang pengembangan teknologi UV dan potensinya yang belum dimanfaatkan dalam perang modern? Silakan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pemikiran tentang hal ini. Jika UV mendeteksi sesuatu, ia dapat mengirimkan informasi tersebut ke kapal perang secara real-time. Ini bukan hanya satu-satunya cara Angkatan Laut AS dapat menggunakan Sea Guardian untuk visibilitas yang lebih luas.
Salah satu cara utama pelaut berkomunikasi adalah melalui radio, meskipun radio memiliki keterbatasan jarak. Dengan beberapa pengulang radio di atas kapal yang dipasang pada saluran VHF dan UHF, Sea Guardian dapat menyadap percakapan dan memungkinkan pelaut untuk mendengarkan informasi yang dikirimkan melalui aliran komunikasi sipil dan militer, memainkan peran penting dalam membangun gambaran situasi maritim yang komprehensif. Bagaimana Angkatan Laut AS akan mengintegrasikan Sea Guardian ke dalam armadanya masih dalam tahap pengujian, tetapi yang pasti perlu disebutkan adalah bahwa setelah memensiunkan CH-53C, Angkatan Laut AS belum memiliki penggantinya sampai sekarang. Meskipun masih dalam pengembangan, ada rumor bahwa General Atomic telah mengecilkan kereta luncur sonar yang dulu dibawa oleh Sea Stallion IED. Ini sangat penting, terutama karena Angkatan Laut akan menonaktifkan armada penyapu ranjau sebelum dekade ini berakhir. Sementara persediaan ranjau besar yang telah dikumpulkan Cina untuk mengendalikan akses ke Laut Cina Selatan tetap utuh, Sea Guardian diharapkan akan dilengkapi dengan kemampuan deteksi ranjau udara pada tahun 2030, memperluas jangkauan aplikasinya dalam misi keamanan maritim. Dengan kemampuan untuk terbang terus-menerus selama 35 hingga 40 jam dan jangkauan 5.760 mil, Sea Guardian dapat memindai area yang luas, membantu mendeteksi dan membersihkan ranjau lebih efektif. Untuk mencapai kemampuan pembersihan ranjau udara, Sea Guardian akan dilengkapi dengan sensor dan radar canggih yang memungkinkan deteksi ranjau di bawah air pada kedalaman hingga 8 inch. Sistem radar apertur sintetis multisaluran P3M SAR dari Pusat Dirgantara Jerman dapat memberikan resolusi spasial tinggi, menyaring kebisingan, dan mendeteksi objek yang terkubur pada kedalaman ini dari jarak beberapa meter. Terlepas dari potensi aplikasi Sea Guardian yang sangat dibutuhkan, biaya operasinya menjadikannya pilihan optimal di era pasca perang global melawan teror. Dengan biaya operasional hanya sekitar $5.000 per jam, biaya Sea Guardian mungkin mengejutkan Anda pada awalnya. Namun, dibandingkan dengan P8 yang biayanya sekitar $30.000 per jam dan beroperasi hanya sepertiga dari waktu, Sea Guardian benar-benar menjadi alternatif yang hemat biaya untuk metode pengawasan maritim tradisional. Selain mengurangi biaya operasi, terutama karena membawa 90% lebih sedikit bahan bakar untuk misi yang sama, Sea Guardian juga menghemat sejumlah besar uang dengan mengurangi kebutuhan personel untuk mengoperasikan P8. Untuk mengoperasikan peralatan sensitif yang memerlukan pelatihan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, setiap kali pesawat P8 lepas landas, Angkatan Laut AS dapat menghabiskan sekitar $1 juta hanya untuk pelatihan. Waktu pelatihan yang dibutuhkan hampir 1 dekade. Jika Tiongkok menembak jatuh P8 dalam pertempuran, sebuah kemungkinan yang sangat nyata, kehilangan personel terlatih akan menjadi beban besar bagi Angkatan Laut dalam konflik nyata. Namun, dengan menjaga personel di fasilitas seperti di Nevada, tempat Angkatan Udara AS saat ini mengoperasikan UV Reaper, Angkatan Laut dapat menyerang Tiongkok tanpa harus meninggalkan kenyamanan trailer ber-AC mereka. Mengingat tekanan biaya yang semakin meningkat pada kapal militer, Sea Guardian menawarkan solusi baru yang mengoptimalkan biaya sambil mempertahankan kemampuan operasional yang kuat, terutama ketika platform tradisional seperti P8 membutuhkan tenaga kerja besar dan biaya pelatihan tinggi. UV seperti Sea Guardian dapat melakukan misi pengawasan dan anti kapal selam secara efektif, tanpa membahayakan personel yang berharga. Banyak ahli militer berpendapat bahwa Sea Guardian adalah produk puncak dalam industri pertahanan, menunjukkan kreativitas dan kekuatan luar biasa dengan desain yang dioptimalkan dan fitur canggih. Sea Guardian tidak hanya memenuhi tuntutan perang modern, tetapi juga menonjol dengan kinerja yang stabil dan andal. UV ini bukan hanya alat tempur yang efektif, tetapi juga merupakan sumber kebanggaan bagi industri Angkatan Laut, karena meningkatkan kemampuan operasional di laut dan berkontribusi pada keamanan nasional. Dengan fitur-fitur unggulnya, Sea Guardian membuktikan perkembangan industri pertahanan yang kuat di era baru. Dalam sejarah Angkatan Udara AS, sangat sedikit pesawat yang mempertahankan status legendaris seperti Boeing B-52 Stratofortress. Pertama kali terbang selama Perang Dingin, pesawat pembom ini terus melaksanakan misi strategis penting hingga abad ke-21. Setelah bertahan dalam ujian waktu dan teknologi yang terus berkembang, B-52 telah membuktikan keandalannya dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam lanskap militer yang terus berubah. Sebagai simbol kekuatan global, B-52 bukan hanya benteng terbang, tetapi juga legenda abadi. Apakah peningkatan teknologi cutting edge memungkinkan pesawat besar ini mendominasi langit selama 50 tahun lagi? Mari kita telusuri kisah mengejutkan ini. B-52 sering disebut dengan julukannya Buff, Big Ugly Fat Fella.
Namun jangan biarkan penampilannya yang besar membodohi Anda. Pesawat ini adalah salah satu mesin perang paling efektif yang pernah dibuat. Konsep B-52 muncul pada tahap akhir Perang Dunia Kedua, tetapi awalnya hanya ada di atas kertas. Kontrak pengembangan ditandatangani pada tahun 1946, dan pada 1 April 1952, prototipe pertama melakukan penerbangan perdananya. Desain awal B-52 menggunakan sayap lurus dengan 6 mesin turboprop, memiliki jangkauan tempur 3.110 mil. Seiring berjalannya waktu, B-52 telah mengalami peningkatan signifikan. Varian paling modern, B-52H, adalah pembom multiguna berlapis berat jarak jauh yang biasa disebut sebagai Stratofortress atau BUF. Pesawat ini berfungsi sebagai platform utama untuk senjata strategis nuklir dan konvensional. B-52H dapat membawa berbagai macam persenjataan, termasuk rudal jelajah AGM-129 canggih, bom nuklir B-61, B-83, serta senjata konvensional seperti rudal AGM-84 Harpoon dan bom JAM. Pembom ini juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang mampu mengganggu ancaman dari sistem pertahanan udara musuh. B-52H memiliki daya tahan luar biasa berkat 8 mesin turbofan Pratt Whitney di TF-33 yang masing-masing menghasilkan lebih dari 17.000 lb daya dorong. Pesawat ini juga memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 8.600 mil. Mesin jet dan kapasitas bahan bakar yang besar memungkinkan B-52H untuk melaksanakan misi pemboman strategis dengan efisiensi tinggi. Meskipun B-52 awalnya dirancang untuk misi pemboman jarak jauh, teknologi pengisian bahan bakar udara telah mengubah pesawat ini menjadi ancaman global yang sesungguhnya. Uji coba pengisian bahan bakar udara pertama kali dilakukan pada tahun 1957, yang menunjukkan kemampuan untuk menyebarkan senjata nuklir antar benua. Keberadaan pembom B-52 di langit menjadi simbol kekuatan militer AS dan peringatan keras bagi Uni Soviet selama ketegangan Perang Dingin. Hingga kini, B-52 tetap menjadi pesawat yang sangat relevan meskipun dengan keterbatasan kecepatan subsonik di wilayah udara yang dilengkapi sistem pertahanan udara padat. Pada puncak Perang Dingin, B-52 berpatroli di dekat wilayah udara Soviet, siap merespons serangan dengan cepat. Dengan total 744 unit yang diproduksi, tidak mengherankan bahwa pesawat ini telah mengalami 17 peningkatan yang berbeda. Varian terakhir, B-52H, masih beroperasi hingga hari ini, dengan rencana untuk dimodernisasi menjadi B-52J pada tahun 2028. Program ini melibatkan penggantian mesin dengan mesin baru yang lebih efisien, meningkatkan daya dorong, kapasitas muatan, dan jangkauan operasional, serta kemampuan untuk meluncurkan senjata canggih seperti rudal hipersonik. B-52J yang baru akan dilengkapi dengan sistem kendali terbaru, teknologi peperangan elektronik canggih, dan kemampuan untuk meluncurkan senjata baru. Pembaruan ini memastikan bahwa B-52 akan tetap menjadi simbol kekuatan udara Amerika, mendominasi langit dalam peperangan modern. Pada tahun 1997, pengumuman Angkatan Udara AS mengindikasikan bahwa mengganti 8 mesin B-52 dengan 4 mesin baru dapat meningkatkan biaya sebesar $1,3 miliar, alih-alih menghemat $4,7 miliar seperti yang diproyeksikan oleh Boeing. Pada tahun 2003, Dewan Sains Pertahanan AS merilis laporan yang mengonfirmasi bahwa penggantian 8 mesin dengan 4 mesin baru tidak hanya akan mengurangi biaya bahan bakar dan emisi, tetapi juga meningkatkan jangkauan dan daya tahan B-52. Meski demikian, menggunakan 4 mesin daripada 8 akan menawarkan efisiensi yang lebih baik, tetapi juga membutuhkan penyesuaian pada sistem kendali, khususnya bagian ekor. Perubahan ini akan memperpanjang jadwal peningkatan, meningkatkan biaya, dan memperumit proyek secara signifikan. Oleh karena itu, versi terbaru B-52J tetap akan mempertahankan konfigurasi mesin tradisional dengan 8 mesin. Pada musim gugur 2022, Boeing merilis video yang memamerkan keberhasilan pengujian terowongan angin sebagai bagian dari program penggantian mesin komersial B-52. Perubahan pertama yang terlihat adalah desain ulang sel mesin dan posisi pemasangan yang baru. Segera setelah model skala penuh mesin baru diresmikan, terungkap bahwa setiap sel mesin kini akan menampung 2 mesin F-130. Banyak pengamat dengan cepat menyadari bahwa desain B-52J-3D menampilkan hidung yang dimodifikasi, memberikan tampilan yang lebih klasik yang mengingatkan pada prototipe asli, sambil sepenuhnya menghilangkan 2 POD peralatan di bawah hidung.
POD-POD ini ditambahkan pada tahun 1970-an untuk menampung sistem tampilan elektrooptik, dengan POD kanan yang mengintegrasikan teknologi sensor inframerah dan POD kiri yang berisi sistem TV cahaya rendah. Kemajuan teknologi pesat telah membuat AVS usang untuk persyaratan pertempuran modern saat ini. Sistem AVS pada B-52H, Angkatan Udara AS hampir seluruhnya telah digantikan oleh sistem penargetan canggih, seperti penembak G2 Lockheed Martin dan POD penargetan Northrop Grumman yang dipasang pada tiang di bawah sayap kiri. Sistem baru ini tidak hanya menawarkan akurasi penargetan dan kemampuan pengawasan yang unggul, tetapi juga secara signifikan mengurangi tuntutan pemeliharaan dibandingkan dengan POD AIVS. Menghilangkan POD AIVS yang besar juga meningkatkan fleksibilitas untuk mengintegrasikan sistem sensor canggih di masa mendatang, memastikan bahwa B-52J tetap relevan untuk medan perang modern selama beberapa dekade mendatang. B-52J baru akan dilengkapi dengan radar AESA A79 yang secara signifikan meningkatkan akurasi, jangkauan, ketahanan terhadap peperangan elektronik, dan kesadaran situasional pilot. Radar ini memungkinkan B-52 untuk melacak beberapa target dengan pencitraan resolusi tinggi dan melakukan pemetaan tanah. Peningkatan ini memastikan bahwa B-52 akan sangat efektif dalam misi tempur kompleks, mulai dari serangan presisi hingga pengumpulan intelijen. Peningkatan lainnya termasuk integrasi kokpit modern dan avionik digital. Sistem baru ini bertujuan memberikan pilot kesadaran situasional yang lebih baik, memungkinkan navigasi, penargetan, dan komunikasi yang lebih efektif. Fitur menonjol dari prototipe B-52J adalah tiang senjata yang ditingkatkan secara signifikan, meningkatkan kekuatan tempur pesawat legendaris ini. Salah satu peningkatan ini adalah tiang sayap kanan yang dirancang khusus untuk membawa AGM-183A, rudal respons cepat berkecepatan tinggi yang diluncurkan dari udara dengan berat sekitar 7.000 lb. Ini adalah salah satu peningkatan strategis yang bertujuan untuk memastikan B-52J mempertahankan peran penting dalam kekuatan pembom strategis Angkatan Udara AS. Sistem tiang baru yang dikembangkan oleh Boeing dengan nama Hercules tidak hanya terbatas untuk membawa rudal hipersonik, tetapi juga memungkinkan B-52J mengintegrasikan berbagai persenjataan modern. Hercules memiliki kapasitas beban hingga 20.000 lb senjata persayap, jauh melampaui tiang tradisional saat ini. Ini berarti B-52J tidak hanya meningkatkan kemampuannya untuk membawa senjata strategis, tetapi juga menjadi lebih serbaguna untuk berbagai misi. Meskipun ada peningkatan modern, banyak pilot masih menggambarkan B-52 sebagai pengingat pada tahun 1960-an, seperti dalam film Dr. Strangelove karya Stanley Kubrick. Mereka juga menegaskan bahwa pesawat ini dapat menyelesaikan semua misi yang diberikan, termasuk menyebarkan senjata paling canggih. Pada 17 Maret 2024, Angkatan Udara AS menguji AGM-183A, rudal hypersonic, yang diluncurkan dari B-52H yang terbang di atas Guam, sebuah area strategis di Pasifik.